Sahabat IC dimanapun Anda berada, salam cerdas. Selamat datang di IC TV, satu-satunya kanal YouTube yang mengangkat topik-topik pendidikan dan pembangunan manusia. Di sini adalah tempat yang pas untuk menjadi cerdas. Saya Indra Karismianji, pemandu acara Sinau, Siniar Indonesia Maju, akan menghadirkan seorang sahabat, seorang pendidik senior. Beliau ini dari SMA Plus PGRI Cibinong. Sahabat saya, Dr. Agus Rohiman, MPD. Selamat pagi Pak Agus, apa kabar? Selamat pagi Pak Indra, Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Indra kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih nih sudah berkenan hadir di ICTV. Kita bahas isu-isu pendidikan, kita bahas kebijakan-kebijakan pendidikan. Nah, Pak Agus ini sebagai seorang pendidik, seorang guru, kali ini kita mau bahas khusus tentang kondisi guru Indonesia. Tapi saya nggak mau bicara tentang penghasilannya, Pak. Kayaknya udah banyak yang membahas itu. Tapi kita ingin membahas mutunya, mutu guru kita, dan bagaimana memperbaikinya. Jadi kalau kita lihat di 20 tahun terakhir, skor PISA kita ini kan jeblok terus. Ya kan? Dan di dalam rekomendasi yang dibuat oleh OECD sebagai lembaga yang membuat tes PISA itu, selalu rekomendasinya agar kita memperbaiki kualitas guru-guru kita. Yang pertama dengan, ya kembali sih berhubungan dengan penghasilan juga ya. Jadi mereka itu rekomendasi pertamanya adalah bagaimana membuat anak-anak Indonesia yang cerdas, yang berprestasi, mau jadi guru. Jadi menurut mereka ini sekarang bukan anak-anak pinter, bukan anak prestasi yang mau jadi guru di Indonesia. Makanya mutu pendidikan kita kurang baik. Yang kedua, mereka juga mengatakan kalau guru-guru Indonesia ini kurang mentoring, kurang program pengembangan profesinya. Jadi dengan kata lain ibarat pisau, banyak guru-guru kita nih karena nggak pernah diasah pisaunya udah tumpul. Nah gimana pandangan Pak Agus tentang kondisi ini? Ya, terima kasih Pak Indra pertanyaannya. Saya kira kalau kita berbicara tentang guru, memang tidak pernah habis-habisnya. Ya. Karena dalam suatu sistem pendidikan, sehebat apapun sistem yang dibangun, kalau gurunya tidak dapat mengimplementasikan sistem itu, maka sudah pasti tidak akan terjadi perubahan apapun tentang prestasi anak-anak didik di Indonesia. Seperti apa yang disampaikan Pak Indra tadi, hasil yang membuat PISA dari OECD bahwa yang paling penting di Indonesia adalah bagaimana peningkatan profesionalisme guru atau peningkatan kapasitas guru. Ya. Nah, saya sangat sepakat dengan itu. Guru-guru yang hebat akan menghasilkan siswa yang hebat. Kan kita sering mendengar ya Pak Indra ya, guru yang baik adalah guru yang menjelaskan mata pelajaran. Guru yang hebat adalah guru yang dapat mendemonstrasikan pembelajaran. Guru yang luar biasa adalah guru yang menginspirasi. Nah, kalau misalkan rekomendasi OECD itu adalah peningkatan kapasitas guru, seharusnya itulah yang menjadi program utama di Kemendikbud kita. Bagaimana guru bisa mendampingi siswa kalau sekarang itu. Guru bagaimana bisa melejitkan potensi siswa. Jadi di era sekarang ini mungkin sudah tidak zamannya lagi guru kebanyakan mengajar. Ya. Malah dalam kata ekstrim saya, apa sih tugas guru saat ini? Tugas guru adalah tidak mengajar. Itu kata-kata ekstrimnya. Kenapa? Karena di tengah-tengah sumber informasi yang melimpah ruah ada di hadapan kita, kalau guru hanya sekedar mengajar, maka anak-anak akan kehilangan banyak sekali pengetahuan, keterampilan yang akan dia peroleh. Dan oleh karena itu, di dalam pelatihan-pelatihan guru itu, memang
pemerintah itu harus concern. Bagaimana membuat sebuah program pelatihan yang komprehensif. Ya. Sebuah program pelatihan yang akan mengubah prestasi anak-anak. Cuma sayangnya Pak Indra, ini sayangnya nih ya. Ketika OECD memberikan rekomendasi peningkatan kapasitas guru, tapi dijawabnya kurikulum. Perubahannya kurikulum. Padahal sebenarnya yang paling penting adalah peningkatan kapasitas guru. Betul. Dan kalau semua guru di Indonesia terlatih dengan pelatihan yang baik, ya, maksud saya pelatihan yang baik itu bukan guru melatih guru lagi, bukan. Kalau dalam bahasa Pak Indra itu jeruk makan jeruk, tapi guru dilatih oleh pelatih guru. Ya. Nanti guru akan melatihkan kepada siswa. Begitu pentingnya program pelatihan guru, menurut saya ini harus menjadi sebuah kebijakan yang serius. Ya. Untuk meningkatkan kapasitas guru. Ya. Jadi tadi yang Pak Agus sampaikan itu betul sekali, Pak. Tes PISA kita yang terakhir sudah dipublikasi, ini kan yang 2022 belum ya, dalam waktu dekat sih pasti akan dipublikasikan. Jadi terakhir kita ikut kan tahun 2018. Ya, 18. Ya, yang sudah dipublikasi tahun 2019. Di situ Pak, rekomendasi PISA tadi yang saya sampaikan ya, supaya menarik anak-anak yang berprestasi, anak cerdas mau jadi guru, kemudian butuh mentoring. Di bawah itu Pak, OECD itu mengatakan kurikulum Indonesia baru saja berganti. Itu tahun 2018 loh. Iya. Jadi itu tuh rekomendasi gitu. Kurikulum nasional Indonesia baru saja berganti. Pastikan semua guru mendapatkan pelatihan yang mumpuni dan mereka menjadi pusat kurikulum. Oke. Itu rekomendasi OECD, Pak. Tahun 2022 saat PISA berikutnya berlangsung, yang dilakukan adalah udah ganti kurikulum lagi, Pak. jadi itu betul kondisi Indonesia seperti itu. Nah, kemudian tadi Pak Agus juga mengatakan, saya juga melihat nih Pak, banyak guru-guru kita yang mohon maaf tidak memahami begitu banyaknya perubahan yang terjadi. Contohnya gini Pak, kan banyak guru kita yang masih menggunakan metode CBSA Pak ya. Ya. Catat buku sampai habis. Sampai habis. Ya. Jadi datang ke kelas, bawa buku, terus isi bukunya ditulis di papan tulis tuh. Dan itu 1 JP kalau di SMA 45 menit habis buat nulis itu isi buku. Iya. Anaknya Pak, siswa itu bisa mendapatkan materi yang sama hitungan detik Pak, Betul. lewat di Google. Betul, betul. Jadi banyak guru-guru kita karena tidak memahami kalau ternyata ada teknologi yang begitu memudahkan, masih pakai metode lama. Betul, betul. Jadi dia bingung gitu, kok anak-anak udah bisa, padahal dengan buka HP-nya mereka sudah langsung apa yang ditulis guru 45 menit selesai dalam waktu 2 detik. Betul. Ya. Nah jadi memang rekomendasinya bagaimana guru-guru kita ini betul-betul diasah ya, profesionalismenya itu ditingkatkan. Tapi kenapa tadi Pak? Kita lihat ya, program-program pemerintah yang sekarang kan punya guru penggerak Pak. Ya. Itu target awal dari tahun 2019 sampai 2024 itu hanya 405.000 guru. Nah, sekarang? Ya kan? Ini faktanya kelihatannya hanya akan menyentuh 150.000 guru. Kemudian PPG itu per tahun hanya sekitar 400.000 guru. Kalau dari angka kelihatan besar ya Pak ya? Kelihatannya besar. Tapi guru kita 3,1 juta Pak. Ya. Jadi kan harusnya kalau di negara lain, contoh negara tetangga kita lah Singapura. Kalau gurunya ada 10.000, ya setiap tahun yang dilatih 10.000. 10.000. Ya. Karena kalau nggak dilatih kan berarti tadi pisaunya nggak tajam lagi. Masih tumpul terus. Kan akan tumpul karena dipakai. Jadi ya professional development itu butuh. Nah kita nggak pernah punya program yang kita 3,1 juta guru, ya tiap tahun 3,1 jutanya diasah. Ini selalu dicicil terus, tapi yang jumlahnya ya bolak-balik terus. Ini gimana Pak sebetulnya pandangan Pak Agus?
Ya, saya sebelum menjawab ke situ ya, saya ingin jawab tadi, gurunya. Kalau saya sering mengatakan begini Pak Indra, anak-anak yang kita ajar adalah anak-anak abad 21. Ya. Gurunya hidup di abad 20. Sekolahnya abad Jurassic Park. Jadi ada kesenjangan teknologi yang luar biasa. Ya. Maka kelihatan sekali bagaimana dalam proses pembelajaran. Mungkin sekarang banyak guru yang merasa tersinggung ketika dia mengajar anak-anak main HP. Ya. Ya. Terus saya lihat itu menunjukkan betapa senjangnya zaman mereka. Meskipun buat saya bukan masalah kita berada di era apa, bukan itu. Kita bisa adaptif atau tidak bisa adaptif, itu saja sebenarnya. Ya. Jadi anak-anak yang main HP akan dianggap mengganggu jalannya pembelajaran. Padahal anak-anak itu hidup di eranya. Ya. Sementara gurunya ingin mengajak anak-anak ke era gurunya. Itu menurut saya sebuah persoalan yang luar biasa. Ya. Boro-boro berpikir tentang masalah harus diasah Pak Indra. Perubahan mindsetnya saja belum berubah. Ya. Ya. Dan oleh karena itu, kalau tadi kita berbicara tentang kebijakan, ya, guru yang harusnya dilatih 405.000, tapi ternyata guru penggerak itu hanya 150 ribuan. Itu target ya. Itu target, nggak tahu pelaksananya berapa. Ya. Buat saya itu menunjukkan bahwa kita memang tidak pernah serius, Pak. Ya. Tidak pernah serius dalam meningkatkan kapasitas guru, profesionalisme guru yang sebenarnya itu yang merupakan akar masalah utama. Apalagi sekarang, tadi yang saya katakan tadi, jurang pemisah, gap antara zaman mereka itu berbeda. Ya. Dan oleh karena itu perlu selalu ada program pelatihan yang secara komprehensif, tertata, terstruktur, dan jelas. Nah kalau tidak ada itu, ini menurut saya nih Pak Indra ya, kalau jawabannya perubahan kurikulum terus-menerus, maka kita tidak pernah akan mendapatkan jawaban atas apa permasalahan yang terjadi di negeri kita. Kalau ini terus begitu, itu pertanda bahaya. Karena sebuah negara maju, kalau pendidikannya maju. Dan ujung tombaknya adalah sudah pasti guru. Malah kalau gurunya mengajar dengan baik, sebenarnya kalau buat saya perubahan kurikulum sebuah keniscayaan sebenarnya. Zaman berubah, teknologi berubah, lingkungan berubah. Tetapi kalau gurunya dilatih dengan baik, diasah terus-menerus, dia tidak akan merasa kebingungan dengan perubahan kurikulum. Ya. Bagaimana seharusnya dia mengajar? Perubahan kurikulum silakan, mau besok perubahan kurikulum tidak apa-apa, tapi gurunya harus dilatih dulu. Ya. Sehingga gurunya tetap adaptif dengan perubahan apapun. Dan menurut saya itulah poin pentingnya di negara kita ini. Ya. Kalau menurut Pak Agus betul nggak pandangan saya ini, pengamatan saya keliling Indonesia ya, karena tadi pemerintah tidak serius dalam melatih guru, peran ini banyak diambil alih Pak oleh pihak swasta. Ya, terutama penerbit ya. Khususnya penerbit nih. Ya. Nah pertanyaan saya, dan ini bukan salah penerbit, Ya. ini bukan salah penerbit. Dan ya. juga bukan salah gurunya. Bukan salah gurunya, bukan. Dan bahkan kalau ada sekolah yang melaksanakan pelatihan yang dilakukan penerbit, udah bagus, ada niat untuk mau belajar ada kan. sebuah keinginan. Ya kan? Itu yang harus kita apresiasi. Cuman ya permasalahannya, apakah penerbit mempunyah kapasitas melatih guru? Ya. Kalau kapasitas mencetak buku, iya. Ya. Tapi kapasitas melatih guru, apakah mereka punya? Ya. Kalau menurut saya sih ini yang keliru. Nah, ya. Jadi penerbit itu kan beda Pak Indra tujuannya dengan sekolah. Ya. Penerbit itu tujuannya komersial, Pak. Jualan buku. Jualan buku, profit di dalamnya. Ya. Sementara sekolah kan tidak begitu. Ya. Ya. Nah, kalau masalah pelatihan guru diserahkan pada para penerbit, tentu saja akan dibuat semuanya mengikuti alur penerbit itu. Dan itu juga belum tentu betul, Pak Indra. Karena tadi mungkin ada lah dari penerbit itu yang punya kapasitas, tapi kan berapa banyak? Ya. Tidak akan sebanyak kapasitasnya kalau diserahkan kepada ahlinya. Secara logika. Secara logika tidak nggak masuk. nggak masuk. Ya. Dan ada yang lebih parah loh Pak Indra. Ya.
Karena guru-guru kita itu kadang-kadang bingung mengikuti arus perubahan. Dia mengambil jalan pintas. Ya. Ngajarnya pakai buku itu. Ya. Bahkan kalau tidak ada buku itu dia tidak mengajar. Betul. Karena Jadi- textbook. Jadi nggak heran kan akhirnya kita melihat betapa banyaknya guru Indonesia ngajarnya ngajar buku. Betul. Karena memang pelatihnya adalah penerbit yang memang punya keinginan untuk bukunya dipakai terus. Betul. Ya kan? Itu yang, dan sekali lagi itu bukan salah penerbit, bukan salah guru. Mereka kan memang tujuannya begitu. Iya. Ya. Mereka hanya mengambil kesempatan ya, dengan kelemahan yang dilakukan oleh pemerintah. Akhirnya ya seperti itu. Ya. Cuman kan ya memang dampaknya mutu pendidikan kita yang sangat buruk, kemampuan pedagogik gurunya Betul. yang tidak berkembang, bahkan hilang gitu. Ya. Nah, ini yang menurut saya harus kita luruskan kembali. Betul. Dan juga Pak, tadi ya bicara tentang penerbit yang sebetulnya tidak punya kemampuan untuk melatih guru. Ya. Yang saya lihat program di pemerintah pun nggak jauh beda Pak. Karena saya keliling beberapa negara, saya baru ketemu hanya di Indonesia punya program pelatihan guru, pelatihnya guru juga Pak. Oh, ya. Jadi kalau di Singapura misalnya, bahkan di Malaysia, di Vietnam, apalagi di Amerika, di Inggris, di Australia yang saya pernah tahu, pelatih guru, teacher trainer, ya memang tugasnya melatih guru. Ya. Dia profesional di situ. Karena ilmunya andragogi, Betul. melatih orang dewasa. Tujuannya supaya tadi guru itu terasah kan, punya ilmu yang beda. Guru tugasnya mendidik siswa, ilmunya pedagogi. Nah hanya di Indonesia nih yang sekian puluh tahun programnya guru melatih guru. Bahasa saya tadi Pak, jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk. Nah, Ya. pengalaman Pak Agus sendiri bagaimana? Mungkin memang ada yang mungkin bagus ya, tetapi kan sangat kecil, Pak. Oke. Ya, pengalaman saya seperti yang Pak Indra sampaikan tadi, persis ya. Jadi dalam sebuah kegiatan pelatihan guru, yang melatih guru kita guru lagi. Ya. Nah itu benar-benar terjadi. Dan apa yang sering terjadi Pak Indra? Yang sering terjadi adalah karena pengetahuan yang disampaikan A, ya kesananya A lagi, malah lebih kurang dari itu. Ya. Dan itu kan tidak terjadi kenyataan yang sesungguhnya. Harusnya tadi seperti Pak Indra sampaikan, mereka diajarin andragogi, guru-guru mengajarkan pedagogi. Nah, sepanjang pengalaman saya, memang di kita itu rata-rata yang mengajarkan atau melatih guru adalah guru lagi. Paling tidak guru yang dianggap sudah guru yang berprestasi versi Kemendikbud. Ya. Ya. Jadi bahkan kalau kasih lihat ke atasnya juga Pak Indra, katakanlah LPTK lah. Ya. Di LPTK juga sepanjang pemahaman saya, mungkin saja bisa salah sih. Ya. Hampir tidak pernah disiapkan bagaimana tenaga guru yang bisa mengajar di era dalam bentuk perubahan apapun, baik perubahan teknologi atau kurikulum. Yang sering terjadi, hasil-hasil dari LPTK itu baru belajar kembali menjadi guru. Kan seharusnya ketika dia didik di LPTK, kalau benar di LPTK, dia harus bisa langsung turun ke bawah itu bagaimana menjadi seorang guru yang memang kita harapkan menjadi seorang guru. Ya. Ini tidak terjadi. Ya, baru mereka berlatih itu di tempat yang mereka datangi. Dan itu pun berbeda-beda. Sangat disayangkan memang kalau pelatih guru adalah guru lagi. Dan itu hanya di Indonesia, Pak. Dan itu hanya di Indonesia. Kalau Pak Indra kan pengalamannya jauh keliling dunia, saya hanya tahu di Indonesia. Ya, jadi pelatih guru memang guru lagi. Dan itu menurut saya harus segera diubah. Ya. Kita harus menciptakan bagaimana pelatih-pelatih guru yang memang dia adalah susun bahwa pekerjaannya adalah melatih guru. Dan menurut saya ini adalah sebuah profesi yang tidak pernah akan habis. Oh iya. Tadi sekali lagi kalau kita atau pemerintah serius tentang hal itu. Dan yang tidak kita sadari yang rugi dua loh Pak. Ya, Karena tadi kapasitas guru yang juga sama-sama guru, kadang-kadang kan guru juga merasa, loh kita sama-sama guru kok ya, kok
Anda jadi merasa lebih hebat dari saya. Jadi sering nggak masuk kan begitu apa-apa ilmu yang nih walaupun katakanlah gurunya punya kemampuan lah. Iya. Di sisi lain pada saat guru menjadi pelatih guru, anak didiknya ditelantarkan, Pak. Oh, Lo iya kan? Iya, Itu yang iya. sering terjadi karena guru di Jawa Barat tiba-tiba suruh ngelatihnya di Medan betul. selama 1 minggu di sana. Nah terus muridnya sendiri kan ditinggal. Betul. Dan itu yang sering terjadi, yang tidak kita sadari, yang rugi banyak. Iya. Jadi ya mudah-mudahan diskusi kita singkat hari ini bisa menyadarkan banyak orang. Amin. Tujuannya bukan untuk mendiskreditkan Bukan. siapapun, Iya. tetapi kita ingin memperbaiki mutu pendidikan kita khusus dari kualitas guru. Oh satu lagi sebelum lupa Pak. Juga saya banyak melihat ini yang bukan dari guru ya, ada beberapa kan juga yang dosen, yang widya iswara. Iya. Itu kemampuan membaca PowerPoint-nya hebat Pak. Tapi kemampuan melatih gurunya itu agak dipertanyakan. Jadi mungkin juga para widya iswaranya juga kurang ditingkatkan kemampuannya. Jadi secara konsep harusnya memang widya iswara, pelatih guru, tugasnya melatih guru, guru mendidik siswa. Ya. Oke. Kira-kira gitu Pak diskusi kita hari Ya, ini. terima Nanti kasih. kita akan diskusi lagi dengan topik-topik yang lain. Terima kasih atas waktunya Pak Agus. Sekali lagi semoga bermanfaat bagi kita semua dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sahabat ICI yang tercinta, kami pamit undur diri dulu. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, ketik komentar Anda, dan bagikan link YouTube ke mereka yang ingin Indonesia pendidikannya maju. Sampai jumpa dalam pembahasan topik pendidikan lainnya. Salam cerdas, salam Indonesia Emas.